Selamat pagi, siang, malam teman-teman, Bapak, Ibu dosen, dan para asisten sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas hasil tugas kami yang berjudul penentuan kandidat vaksin H5N1 secara in silico berbasis protein HA dan NA. Untuk memulai, kita bahas terlebih dahulu apa sih virus H5N1 dan kenapa kita meneliti virus ini. Jadi, H5N1 ini berasal dari famili Orthomyxoviridae yang memiliki RNA sebagai blueprintnya. Virus ini merupakan penyebab dari penyakit avian influenza atau flu burung yang dapat menyebar ke manusia dengan perantara unggas. Virus ini cukup berbahaya dengan tingkat kematian manusia mencapai hingga 53,5%. Dan untuk vaksinasi sendiri, penyakit ini hanya dilakukan pada unggas. Tapi alangkah baiknya kalau vaksin untuk manusia dibuat untuk menurunkan tingkat kematian dari penyakit ini. Pada penentuan vaksin yang akan dilakukan, kami akan menggunakan dua jenis protein antigen sebagai subunit untuk pembuatan vaksin. Protein pertama yang digunakan adalah protein H5 atau yang disebut hemagglutinins tipe 5. Protein ini memiliki fungsi untuk berikatan dengan reseptor inang. Protein yang kedua yang digunakan adalah protein NA1 atau neuraminidase tipe 1 yang berfungsi untuk pelepasan virus dan mencegah virus mengalami penempelan pada inang yang sama. Jadi virus ini akan dibuat berdasarkan dua jenis antigen tersebut. Pada penelitian ini terdapat 4 tujuan dan hipotesis. Tujuan pertama menentukan kemiripan sekuens HA dan NA dari berbagai daerah. Yang kedua, menentukan kandidat antigen vaksin H5N1 menggunakan tools Vaxigen. Yang ketiga, memprediksi karakter epitop B-cell vaksin H5N1 berdasarkan skor ABC-PRED. Yang keempat, memprediksi struktur desain 3D antigen dan epitop berbasis protein HA dan NA tersebut. Hipotesis yang dihasilkan adalah yang pertama, sekuens HA dan NA dari berbagai daerah memiliki kemiripan yang sama. Yang kedua, kandidat antigen vaksin yang dari jenis H5N1 berdasarkan skor Vaxigen tertinggi. Yang ketiga, sekuens epitop potensial dari kandidat protein H5 dan N1 berdasarkan skor ABC-PRED tertinggi. Dan yang keempat, struktur 3D protein dan epitop dari protein H5 dan N1 yang berpotensial. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode kerja. Sekuens protein HA dan NA H5N1 pertama-tama akan dilakukan multiple sequence alignment. Kedua, konstruksi pohon filogenetik. Ketiga, prediksi antigen. Keempat, prediksi epitop. Dan kelima, desain struktur 3D antigen dan epitop. Seluruh sekuens protein virus H5N1 diperoleh dari NCBI. Pada halaman situs NCBI, dipilih protein dengan tipe A, host avian, region Indonesia, protein HA atau NA, subtipe H5N1. Lalu akan dihasilkan tampilan sebagai berikut. Setelah itu dipilih 14 sekuens protein HA dan 14 sekuens protein NA di berbagai provinsi Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai multiple sequence alignment. Multiple sequence alignment merupakan penjajaran dari 3 atau lebih sekuens asam nukleat dan protein untuk mencari pola karakter tertentu dari suatu sekuens. Aplikasi yang digunakan untuk analisis MSA yaitu MEGA. MEGA merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk analisis evolusi molekuler dan pohon filogenetik. Untuk melakukan alignment menggunakan muscle. Muscle memiliki akurasi dan kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan Clustal-W dan TKV. Konstruksi pohon filogenetik digunakan untuk analisis kemiripan dan hubungan filogenetik dari sekuens virus H5N1 di berbagai provinsi Indonesia. Maximum likelihood menggunakan model probabilistik dengan memilih pohon terbaik yang memiliki probabilitas atau kemungkinan paling tinggi. Maksimum likelihood memiliki kecepatan yang lambat, tapi didasarkan pada fondasi statistik yang solid dengan tingkat akurasi yang tinggi. Bootstrapping merupakan resampling untuk menguji seberapa baik set data model.
Kekokohan pohon filogenetik diuji dengan bootstrap 100 kali. Outgroup merupakan faktor kontrol berupa suatu taksa tertentu. Penambahan outgroup digunakan sebagai titik perbandingan atau referensi ketika menentukan hubungan evolusi dari in-group. Untuk memprediksi protein antigen HA dan NA H5N1 menggunakan aplikasi Vaxigen. Vaxigen merupakan server untuk prediksi protektif antigen, tumor antigen, dan subunit vaksin yang didasarkan pada sifat fisiokimia protein. Dipilih threshold 0,5 karena memiliki akurasi, sensitivitas, dan spesifitas yang baik. Hasil dari Vaxigen akan menentukan apakah sekuens protein tersebut merupakan antigen atau non-antigen. Untuk memprediksi kandidat epitop B-cell menggunakan aplikasi Artificial Neural Network Based B-cell Epitope Prediction Server atau ABC-PRED. Tujuan dari server ini adalah untuk memprediksi epitop sel B dalam sekuens antigen menggunakan Artificial Neural Network. Ini adalah server pertama yang dikembangkan berdasarkan jaringan saraf menggunakan pola dengan panjang yang tetap. Dipilih threshold 0,5 dan panjang sekuens 16 karena memiliki akurasi yang paling baik yaitu sebesar 65,93%. Untuk mendesain struktur 3D kandidat antigen menggunakan aplikasi Swiss Model. Swiss Model merupakan server pemodelan homologi struktur protein secara otomatis yang dapat diakses melalui server web Expasi. Untuk mendesain struktur 3D kandidat epitop menggunakan eTeser. eTeser merupakan platform online dengan algoritma berbasis eTeser untuk prediksi struktur 3D dan fungsi biologis molekul protein dari sekuens asam amino. Berdasarkan hasil alignment yaitu MSA dilakukan pada dua jenis kandidat protein. Didapati bahwa sebagian besar sekuens menunjukkan sifat yang sama. Hal ini didapat menjadi pertanda bahwa sekuens yang digunakan benar hasilnya dari satu jenis protein yang sama. Setelah melihat multiple sequence alignment, sekarang kita akan membahas mengenai konstruksi pohon filogenetik. Bisa dilihat pada slide yang ada di layar bahwa terdapat dua konstruksi pohon filogenetik yang telah dibangun. Yang pertama adalah konstruksi pohon filogenetik dari HA dan di kanan adalah dari NA. Dan di sini kita bisa melihat bahwa terdapat masing-masing outgroup untuk HA dari H1N1 dan untuk NA dari H3N2. Dari kedua pohon filogenetik ini kita bisa melihat bahwa semua angka yang terdapat pada pohon filogenetik ini di atas 50. Artinya kemungkinan posisi setiap taksa dari suatu plat ini dia di atas 50% dan dapat disimpulkan bahwa sekuens H5N1 baik protein HA maupun NA tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jika kita melihat pada slide selanjutnya, kita bisa melihat bahwa prediksi protein antigen dari HA dan NA dari H5N1 ini digunakan aplikasi online yang bernama Vaxigen, di mana Vaxigen ini menggunakan model matematika preproses ACC dari sifat asam amino dengan akurasi pada literatur di antara 70-89%. Apakah faktor yang menentukan besarnya skor dari setiap antigen kemungkinan dia untuk bisa menjadi antigen yang tepat bagi perancangan vaksin suatu penyakit? Ada 3 deskriptor. Yang pertama adalah Z1 atau menyatakan sifat hidrofobisitasnya. Yang kedua adalah Z2 yang menyatakan sifat-sifat steriknya. Dan yang ketiga adalah Z3 yang menyatakan polaritas asam amino yang berpengaruh pada kemungkinan suatu protein dapat dikenali oleh sistem kekebalan tubuh dan menjadi antigen yang baik. Dan kita bisa melihat di sini bahwa threshold skornya itu adalah 0,5. Dan berdasarkan aplikasi tersebut kita dapat melihat bahwa sequence dari Bali menunjukkan skor terbesar untuk NA dan sequence dari Jakarta menunjukkan
skor terbesar untuk protein HA. Artinya sequence protein HA dari Jakarta dan sequence protein NA dari Bali adalah kandidat terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut untuk dirancang vaksin H5N1. Selanjutnya adalah prediksi kandidat epitope untuk B-cell. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke bagian prediksi, terlebih dahulu kita lihat apa itu B-cell. B-cell atau sel B adalah sel limfosit yang berperan dalam fungsi imunitas tubuh. Hal ini dikarenakan sel B dapat merespon antigen. Antigen itu adalah zat atau molekul asing bagi tubuh. Dapat dilihat di sini adalah gambaran dari sel B dan juga antibodi yang berikatan pada reseptor permukaannya. Antibodinya sendiri terdiri dari bagian yang disebut sebagai light chain dan juga heavy chain. Keduanya dihubungkan dengan suatu ikatan, yaitu ikatan disulfida. Di sini juga ikatan disulfida. Nah, si antibodi ini dia memiliki bagian FAB dan juga bagian FC. Bagian FAB yaitu adalah bagian yang berikatan dengan antigen. Sedangkan bagian FC adalah bagian yang berikatan dengan reseptor dari sel B itu sendiri. Kemudian di sini terlihat ada antigen dan juga epitope. Seperti yang telah disebutkan, antigen adalah zat atau molekul asing yang menginfeksi tubuh. Sementara epitope akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah epitope. Epitope adalah sebuah bagian kecil pada antigen yang dapat dikenali secara spesifik oleh imunoglobulin atau antibodi. Epitope berfungsi sebagai dasar dalam merancang vaksin dan juga diagnosis penyakit. Epitope dibagi menjadi dua, yaitu linear dan konformasional. Epitope yang linear memiliki sekuens asam amino yang kontinu. Sedangkan untuk epitope yang konformasional, dia tidak kontinu. Kemudian di sini dapat dilihat ada ABC pred, BCE pred, dan seterusnya. Di sini juga ada BP pred, BPRO, BPRED, dan seterusnya. Yang berada pada area kotak hijau ini adalah software yang digunakan untuk memprediksi epitope. Karena untuk penelitian ini kami menggunakan ABC pred, maka software itu adalah software yang memprediksi untuk linear epitope. Selanjutnya kita masuk ke bagian prediksi kandidat epitope B-cell. Di bagian prediksi ini kami mengambil 5 skor teratas untuk masing-masing prediksi. ABC pred sendiri adalah metode prediksi epitope berbasis artificial neural network, yaitu adalah model komputasi yang mengadaptasi cara kerja dari syaraf. ABC pred dapat mendeteksi epitope dengan panjang dari 10 sampai 20 asam amino. Pada penelitian ini kami memilih untuk memakai 16 asam amino. Kemudian untuk skor-skor ini pada ABC pred, bila skornya mendekati 1, maka sequence tersebut berpeluang besar untuk menjadi epitope. Sedangkan jika skornya mendekati 0, maka sequence itu tidak berpeluang atau sangat kurang peluangnya untuk menjadi epitope.
yang dipakai dalam penelitian ini adalah threshold 0,5 hingga ketika dijalankan softwarenya terdapat skor-skor yang di atas 0,5. Tetapi seperti yang telah disebutkan di awal, kami di sini hanya menampilkan 5 skor teratas. Kemudian dari kedua hasil prediksi ini, kami akan memilih skor yang paling tinggi, yaitu untuk protein HA kami memilih sequence ini dengan skor 0,94, sedangkan untuk protein NA kami memilih yang ini. Meskipun terdapat skor yang sama, tetapi kami lebih memilih yang paling awal. Setelah dilakukan prediksi ini, selanjutnya akan dilakukan penstrukturan 3 dimensi dari epitop yang telah dipilih ini. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai model struktur 3D antigen. Jadi, melalui software SysModel didapatkan beberapa parameter untuk model yang didapatkan. Pertama adalah GMQA. GMQA adalah Global Model Quality Estimation. Semakin dekat nilai GMQA ini dengan angka 1, maka semakin bagus kualitas dari model. Kedua adalah Q-min. Q-min adalah estimator berdasarkan perbedaan komposisi geometri. Parameter ini memberikan estimasi global atau keseluruhan protein maupun lokal atau per residu terhadap kualitasnya berdasarkan suatu model. Nilai di sekitar 0 menandakan kualitas yang bagus, tapi nilai minus 4 atau di bawahnya mengindikasikan kualitas yang rendah. Berdasarkan nilai GMQA yang didapatkan, model 3D antigen HA adalah 0,85 dan antigen NA adalah 0,91. Kedua nilai tersebut cukup mendekati angka 1. Jika dari Q-min, antigen HA bernilai 0,66 dan antigen NA bernilai 0,2. Jadi dari kedua nilai tersebut didapatkan bahwa kedua model ini memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya adalah model struktur 3D epitop. Jadi melalui software iTaser didapatkan beberapa parameter untuk model. C-score adalah skor kepercayaan. Umumnya nilainya berada di rentang minus 5 hingga 2. Semakin tinggi skornya, maka model tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang makin tinggi. Time-score dan RMSD adalah standar untuk mengukur kemiripan antara dua struktur, untuk mengukur akurasi dari model struktur saat struktur asalnya diketahui. Time-score adalah skala yang digunakan untuk mengukur kesamaan struktural antara dua struktur. RMSD adalah rata-rata jarak dari semua pasangan residu pada kedua struktur. Adanya error yang bersifat lokal akan menyebabkan nilai RMSD menjadi tinggi, meskipun topologi globalnya sudah benar. Karena RMSD ini sensitif terhadap error lokal, maka perlu digunakan juga time-score. Pada time-score, jarak yang lebih pendek akan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan jarak yang jauh, sehingga menjadi tidak sensitif terhadap error lokal. Nilai time-score lebih dari 0,5 mengindikasikan model tersebut memiliki topologi yang tepat. Tetapi jika di bawah 0,17, berarti terdapat kemiripan yang random. C-score yang didapatkan pada epitop HA bernilai minus 1 dan epitop NA adalah minus 0,97. Karena keduanya berada pada rentang minus 5 sampai 2, maka kedua model tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. RMSD epitop HA adalah 2,4 plus minus 1,8 Armstrong, sedangkan pada NA adalah 2,3 plus minus 1,8 Armstrong. Lalu TM-score pada epitop HA bernilai 0,59 plus minus 0,14, begitu pula pada epitop NA. Jadi karena nilai TM-score ini berada di atas 0,5, maka kedua model tersebut dapat dikatakan memiliki topologi yang tepat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari penelitian ini adalah sekuens protein HA dan NA tidak memiliki perbedaan signifikan berdasarkan konstruksi pohon filogenetik yang didapatkan. Sehingga kemiripan protein HA dan NA dari berbagai daerah di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kemiripan yang tinggi.
Kedua adalah didapatkan kandidat antigen HA dengan skor tertinggi 0,5562, yaitu oleh sequence dengan accession number AGB 07924.1, serta antigen NA dengan skor tertinggi 0,5316 oleh sequence dengan accession number AIW 60814.1. Yang ketiga adalah prediksi kandidat epitop HA dan NA didapatkan dengan software ABCpred dan didapatkan skor tertinggi 0,94 bagi protein HA dengan sequence yang sudah tertera dan 0,92 bagi protein NA juga dengan sequence yang tertera. Terakhir adalah didapatkan prediksi model 3D protein HA dengan GMQA 0,85 dan QN 0,66. Lalu protein NA dengan GMQA 0,91 dan QMIN 0,2. Selanjutnya didapatkan pula prediksi model 3D epitop HA dengan C-score -1, TM-score 0,59 plus -14, RMSD 2,4 plus -1,8 Armstrong, dan untuk epitop NA, skornya adalah C-score -0,97, TM-score 0,59 plus -0,14, lalu RMSD adalah 2,3 plus -1,8 Armstrong. Selanjutnya kita masuk ke bagian saran. Terdapat saran-saran yang kami usulkan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian mengenai vaksin ini dapat dilanjutkan dengan melakukan perbandingan menggunakan episode sel T. Jadi selain sel B, jenis sel limfosit lainnya yaitu terdapat sel T. Jadi dapat dilanjutkan dengan melakukan perbandingan menggunakan epitop sel T. Kemudian yang kedua, memprediksi epitop linear B-cell menggunakan perbandingan beberapa metode seperti BC-pred, BP-pred, dan LB-top. Kemudian dari hasil beberapa metode lain itu, maka dapat mencari epitop yang lebih akurat dari gabungan beberapa metode itu setelah dibanding-bandingkan. Kemudian yang ketiga, adanya keterbatasan metode prediksi epitop ini membuat prediksi ini tidak mencapai akurasi yang 100% ataupun mendekati 100% sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Sekian dari video kami, mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.